Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik Binus University. Hari ini kita melanjutkan untuk kalkulus 2 tentang half rank Fourier sine series atau deret Fourier sinus setengah jangkauan, ya, setengah jangkauan atau setengah jelajah. Ya. Ini sudah kelihatan ya? Halo, materinya sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Nah, kapan kita gunakan deret sinus Fourier setengah jangkauan atau half rank Fourier cosine atau sine ya, salah satu gitu, setengah jangkauan. Jadi intinya kalau dia deret sinus setengah jangkauan, saya tulis nih ya. Jadi kalau dia half rank ya, mana sini ada tempatnya. Ini belum di unnote. Jadi kalau half rank. Ini yang setengah jangkauan nih. Half rank, Fourier, sine itu sinus ya, sine series. Berarti ada suku sinus saja ya. Suku sinus berarti BN-nya ada, tapi AN-nya tidak ada. Maka AN-nya 0. Kuncinya ya. AN-nya 0. Ya. Anda tahu kan kalau deret Fourier series apa? Secara umum Fourier series adalah fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga. Terus ini AN dikali kosinus NPX. Ini N ya. NPX PL sudutnya. Ditambah BN kali sinus NPX PL. Kurung tutup. Nah, kalau dia sin, berarti sinusnya ada. Kalau sinusnya ada, BN-nya ada, AN-nya enggak ada. Ini cos-nya hilang ya. Cos-nya hilang kalau AN-nya 0. Itu kebalikannya. Half rank Fourier cosine ya. Cosine cosinus ya. Cosine series itu berarti cos-nya ada. Kalau cos-nya ada, AN-nya ada. Berarti BN-nya enggak ada. Berarti BN-nya yang 0. Jadi enggak perlu cari ya, BN-nya pasti 0. Kalau Anda cari tetap 0 juga. Sudah paham enggak? Halo? Halo? Sudah jelas enggak belum? Kok enggak kedengaran suaranya ya? Halo? Ya, intinya itu ya. Oke. Kalau sudah, kita teruskan lagi. Jadi itu intinya itu aja. Ya, kalau nyelang cosine, cosine cosnya ada, AN-nya ada. A0-nya tergantung di A0-nya bisa ada atau tidak ya, bisa 0 atau yang lain. Nah, kalau sine sinus BN-nya ada, AN-nya enggak ada. Jadi Anda enggak perlu cari. Ya kalau yang sine ya cosnya enggak perlu cari. Maksudnya cosnya enggak ada. Kalau enggak ada berarti AN-nya 0 gitu ya. Ya. Baik, kalau enggak ada kita teruskan ya. Ini latihannya. Udah coba belum ini contohnya, contoh soalnya ya.
Sudah pernah kita bahas ini kan? Halo? Contohnya sudah pernah dibahas? Halo? Sudah pernah dibahas? Suaranya baik, kalau nggak ada kita terus ini yang setengah jangkauan, yang apa ya? Jadi cari dan rumusnya ingat, rumusnya itu kalau ini BN berarti sin ya. Sinusnya ada, BN-nya ada, AN-nya 0 ya. Ini artinya apa? Half rank Fourier sine series. Berarti BN-nya ada, AN-nya 0 ya, AN-nya 0. Berarti AN-nya ini adalah 0 ya. Nah, kemudian rumus BN-nya adalah 2PL 0L. Mengapa demikian rumusnya? Tahu enggak? Halo? Anda tahu rumus ini mengapa demikian? Ini asal rumusnya kan aslinya BN. Ya. BN itu adalah rumus aslinya CPL min L sampai L atau 0 sampai 2L ya. Min L sampai L. Jadinya ada modalnya min L sampai L ini sama dengan integral dari 0 sampai 2L ya, lama ya. Fungsi X BN kali sinus NPX PL kurung ini sudutnya DX. Nah, Anda tahu min L sampai L ini sama dengan 2 kali 0L. Ya, kalau kita gambarkan kan ini. Ini 0, ini min L, ini L. Ini jaraknya kan nih L. Min L ke 0 L, 0 ke L, L. Ini kan jaraknya 2 L. 2L kan ya? Halo? Jaraknya 2L. Jadi ini 2L, 2 kali ya. Jadi dari min L sampai L sama dengan 2 kali ini, 2 kali 0 sampai L. 2L ini sama dengan 2 kali min min dari 0 sampai L ya, dari sini yang kami yang positif ya. Dari 0 sampai L dari sini. Dari 0 sampai L ya. Jadi 2L 0 sampai 2L atau min L sampai L itu sama dengan 2 kali 0 sampai L. Jadi 2 kalinya maka ini berubah menjadi BN-nya sama dengan 2 kali. 2 kali ini berarti 2PL, tapi batasnya 0L. Bukan min L sampai L lagi atau 02L ya. 0L ya, 0 sampai L ini. Anda lihat. Ini sama yang berkan fungsi X ini salinannya fungsi X kali sin NPX PL DX. Cukup jelas sampai sini? Halo? Cukup jelas? Jelas, Pak. Suaranya oke. Nah, kalau sudah jelas, demikian juga kalau yang namanya apa half rank Fourier sine series, ya maksudnya deret sinus Fourier setengah jangkauan, ya. Itu juga berarti kalau deret kosinus, kalau kosinus berarti apa? Cosnya, ya, cos itu AN-nya ada, tapi BN-nya enggak ada, BN-nya 0, ya, berarti BN-nya 0. Baik, kita teruskan. Ya, nanti ini sudah pernah kalau salah kita bahas ya. Ini minggu lalu nih kita sudah bahas ya. Sudah dibahas belum? Halo? Sudah pernah dibahas ini? Ya, coba Anda ini. Nah, ini ada latihannya dicoba kerjakan ya. Habis ya. Atau ini kita coba bahas yang ini.
ini diberikan ini ada sinus dan kosinus. Yang ini fungsi X adalah cos X antara 0 pi ya. 0 L berarti batasnya 0 sampai L ya. Jadi kalau kita pakai apa? New slide-nya. Jadi fungsi X-nya sama dengan kosinus ya. Kosinus X. Nah, X-nya terletak antara 0 pi. Berarti ini pi-nya apa ini? Pi ini adalah L-nya ya. Setengah jam. Ini yang sebut half rank tadi ya. Half rank Fourier cosine series ya. Cosine series. Cosine itu kosinus. Ya. Sorry, terbalik. Kalau ini cos pasti sin nanti nih ya. Ini pasti half rank-nya. Hati-hati nih. Kalau fungsi X-nya cos ya. Berarti yang hasilnya nanti bukan cosine tapi sin ya. Sin. Berarti ini adalah half rank. Half rank ini setengah jangkauan atau setengah jelajah Fourier lawan dari cosine. Sin itu sinus, ini sinus, series deret. Ya. Jadi sin-nya ada. Berarti kalau sin-nya ada, berarti BN-nya ada ya. BN-nya ada. Berarti AN-nya enggak ada. AN-nya 0. Langsung AN-nya 0, enggak usah dicari ya. Kalau Anda cari capek-capek hasilnya 0 juga. Jadi enggak perlu dicari. AN-nya 0 langsung. Nah, yang dicari A0 tetap cari ya. Oh ya, ini L-nya berarti L-nya ini tadi L-nya adalah pi ya. L-nya pi. Nah, tetap cari A0. A0 tetap cari ya. Walaupun AN 0, A0 belum tentu 0 ya. Hati-hati. AN-nya 0, A0 belum tentu 0. Jadi cari tetap 2PL 0L fungsi X dx. Ya ini A0-nya. Kita cari 2 per pi integral 0 pi ya, batas ini setengah jangkauan, setengah half rank ya. Setengah jangkauan atau setengah jelajah. Fungsi X-nya adalah cos X dx. Anda tahu integral cos adalah adalah sin ya, sorry ya, sin. Enggak, karena turunan sin adalah cos. Integral cos adalah sin, turunan sin adalah cos ya kan. Harga batasnya 0 pi. Sehingga hasilnya A0-nya adalah 2 per pi kali apa nih? Sin X batas atas pi dikurang batas bawah 0. Sin 0. Sin kurang sin ya. Sin X batas atas dikurang sin X batas bawah. Sin X batas atas sin pi dikurang sin X batas bawah sin 0. Oh, kebetulan ini dua-duanya ini 0 ya. Sin pi 0 ini 0. 0 kurang 0, 0. 0 kali 2 per pi adalah 0. Berarti A0-nya kebetulan 0 juga. Ya, ini AN-nya 0, ternyata A0-nya juga 0. Nah, kita tinggal mencari BN. Halo? Sampai sini jelas nih? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, selanjutnya kita cari BN. Ya. BN. BN rumusnya 2PL integral 0L fungsi X sin NPX PL dx. Jadi 2 per pi, L-nya pi ya. Setengah jangkauannya atau setengah half rank-nya. 0 L-nya pi, ganti semua L ganti pi. Fungsi X-nya adalah cos X kali sin N pi X L, L-nya pi dx. Nah, ini pi-nya boleh coret nih. Pi-nya coret. Jadi hasilnya 2 per pi integral ya, 2 per pi
integral 0 pi cos X ya. Cos X kali sin apa tuh? Sin NX. Pi-nya kan udah dicoret ya. Pi-nya kita coret tinggal NX. Sudutnya NX ini. DX. Nah, ini duanya boleh masuk ke dalam jadi 2 sin cos. Itu bisa kita uraikan. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sampai sini jelas nih? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, kita teruskan lanjutannya. BN-nya menjadi apa nih? Jadi BN-nya sama dengan seperti 2 masuk ke dalam ya. 0 pi 2 masuk ke dalam. Jadi apa? Cos X kali sin NX DX. Halo? Betul ya? Kalau kita mundur tadi, kita bisa lihat lagi yang tadi ini kan 2 per pi, tapi 2-nya masuk ke dalam. Hingga seperti 0 pi cos X sin NX DX ya. Oke. Nah, ini sama dengan ini supaya tidak membingungkan NX-nya boleh letakkan di depan ya. Berarti yang sin NX-nya letak di depan ya. Boleh. Jadi seperti integral 0 pi. Kita balik ya. Boleh balik 2 kali. Jadi kosin jadi sin cos. Sin NX. Sudutnya yang ini. NX ini letak di depan. Sin NX kali cos X DX. Nah, Anda tahu 2 sin cos ada rumusnya kan? Dalam trigonometri bahwa 2 sin cos adalah sin tambah sin, ya enggak? Kalau 2 kosin, ini 2 kosin, sin kurang sin. Kalau 2 sin cos, sin tambah sin. Ya. Sin tambah sin. Ya, 2 sin cos, sin tambah sin. Sudut pertama jumlah. Sudut pertama jumlah. MX tambah X. Sudutnya ya. NX tambah X. Yang kedua selisih. NX kurang X. Kurung DX. Ya. 2 sin cos, sin tambah sin. Kalau Anda pakai 2 kosin, sin kurang sin. Tapi ini terbalik sudutnya. Ya. Kita usahakan N-nya di depan. Ya, yang mengandung N. Nah ini X-nya kita keluarkan. Sehingga hasilnya seperti 0 pi kali sin. Nah, sudutnya ini X-nya kita keluarkan jadi N plus 1. Ya kan? Kalau X-nya kita keluarkan gitu enggak? N plus 1X. Ya, ditambah ini sin ini juga dikeluarkan X-nya jadi N min 1 X. Ya, X-nya kita keluarkan kurung DX. DX-nya di luar ya. Nah, sekarang ini dipecah menjadi 2 integral. Kita pecah menjadi 2 integral jadi seperti integral 0 pi. Nah, ini kita pecah menjadi 2 integral. Ini sorry, ini undo ya. Ini agak jauh. Nah, integral ini kasih jarak dari 0 pi karena ada pengali di depannya. Sin U dx ya, sin U dx harus jadi sin U du. Jadi sin U sin N plus 1 X D ya, D dari N plus 1 X. Nah, turunannya berapa nih? Ini kali ya. Ini sin U du sengaja ya, sin U du sengaja. Du-nya berapa nih? Terhadap X. Berarti ini N plus 1 turunan X adalah 1 dx. Dx saja kan. N plus 1 pengalinya, X turunannya adalah 1 dx. Jadi kelipatan N plus 1. Maka sini supaya menjadi 1 ini
1/n plus 1. Ya, ini dikali ke depan. Begitu juga yang belakang sama. Kasih jarak integral 0 pi. Ini sin n min 1x. Berarti sini D dari n min 1x. Kurung tutup. Nah, ini turunannya adalah sama jadi n min 1 dx. Ya enggak? N min 1 kali x turunannya 1 dx. Nah, jadi kelipatan ini maka ini di depannya harus dikali dengan 1/n min 1. Nah, kemudian ini kita selesaikan. Hasilnya apa nih? 1/pi 1/n plus 1. Integral sin apa? Halo? Integral sin U du apa rumusnya? Integral sin U du apa rumusnya? Halo? Kok tidak ada suara Anda ya? Halo? Integral sin U du adalah integral sin adalah min cos ya, min cos. Berarti ya, integral min cos ya. Jadi min cos dari n plus 1 x ya. Kok saya jadiin? Harga batasnya. Oh, harga batasnya sama ya. Nanti aja di belakang. Oke. Ini cos ya. Cos. Terus ini ditambah 1/n min 1. Ini juga integral sin U du adalah min cos. Min cos dari n min 1 x. Nah, harga batasnya sama. Semuanya 0 pi. Ya, 0 L dari ya. Nah, ini kita ganti. Jadi apa? 1/pi kali. Apa minnya dikeluarkan dulu boleh ya? Minnya dikeluarkan jadi min di depan ya. Keluarkan minnya boleh. Keluarkan jadi min 1 di depan. Ya, minnya dikeluarkan. Ini. Ditinggal apa nih? 1/n atau sorry. Ini undo. Ini lebih mudah gini ya. Ini tapernya ini adalah n plus 1 penyebutnya. Di atasnya tinggal cosinus n tambah 1 x. Ditambah, ini juga penyebutnya adalah n min 1. Ini tinggal cos n min 1 x. Harga batas 0 pi. Nah, ini kurung. Undo. Kurung tutup. Nah, kemudian baru kita ganti X-nya. Yang mau kita ganti itu adalah X-nya ya. X-nya kita ganti. Berarti cos U X batas atas pi dikurang cos U X batas bawahnya 0. Ya. Nah, kita ganti nih. Min satunya jadi di depan ya. Biarin dulu. Nah, kita masuk ke halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya. Yaitu tadi apa ya? Yang kita cari BN ya. Benar ya? BN ya. Yang kita cari BN. Jadi BN sama dengan tadi min 1 per pi dikali. Tadi ini penyebutnya n plus a. Di atasnya adalah cosinus. Ya. Cosinus dari n min 1 x. X-nya kita ganti dengan batas atasnya pi ya. Ini pi. Gitu ya. N min 1 x kan. X-nya batas atasnya pi.
dikurangi kosinus, ini sorry, tambah yang pertama ya, N plus 1 X batas bawahnya 0, per yang pertama itu adalah N plus 1. Ya, betul ya. Kalau nggak percaya kita lihat lagi tadi yang sebelumnya. Ini. Ini. Yang sebelumnya ini tadi ya. Benar ya, ini min 1 per pi, ini cos M plus 1 X. X ini pi yang batas atas dikurangi batas bawahnya 0. Nah, berikutnya ini yang N min 1 ya. Nah, berikutnya di sini adalah apa? Sini sin tambah sin tadi ya. Tambah, sini kosinus N min 1 X batas atas adalah pi. Ya, pi dikurang kosinus N min 1 batas bawahnya 0. Nah, ini yang penyebutnya adalah N min 1. Nah, sini hasilnya adalah min 1/pi atau min 1 ya. Min 1 kali ini ini harus cari nanti ya. Ini cos. Oke, ini biar dulu. Kosinus. Ini kalau dikaliin berapa nih? Coba. Kalau kita kalikan sebentar. Aduh. Coba dikalikan N kali pi, MP ditambah pi. MP ditambah pi. Betul ya? MP tambah pi. Atau kita tes ini kalau ini N-nya 1, 1 tambah 1. Halo? 1 tambah 1, 2. 2 pi, cos 2 pi berapa? 1. Kalau N-nya 2, 2 tambah 1, 3. 3 pi ganjil ya. Kalau 3 pi ini hasilnya min 1. Berarti nilainya enggak cocok ini ya. Enggak usah diganti ini harusnya. Biar aja dulu ya. Ini enggak usah diganti atau kita cari dulu nanti ya. Kita mau cari dulu, sebelumnya kita cari dulu boleh sini. Ini ada kosong tempatnya tadi. Kita cari kosinus. Nah, kosinus N tambah 1 pi. Nilainya berapa tuh? Kalau ragu ya masuk kaliin aja dulu. Jadi cos N kali pi N MP ditambah pi. Nah, rumus cos adalah cos sin sin ya. Cos sin sin. Kalau ini tambah, ini lawan tanda min. Sudut pertama MP. MP, sudut pertama MP, kedua pi. Sudut pertama MP, kedua pi. Anda tahu cos MP? Nggak tahu ya nilainya berapa. Cos pi min 1. Terus ini sin pi 0. Sin NP sin 1 pi 0. Sin 2 pi 0. Sin 3 pi 0 ya, 0 ya. Jadi ini hasilnya ini 0 semua kan. Sehingga ini hasilnya berapa? Tinggal min cos MP ya. Ya, ini min 1 ya. Min 1 kali cos MP adalah min cos MP. Nah, itu juga satu lagi kosinus dari N plus N min 1 ya. Ini undo. N min 1 pi. Ya, ini min 1 pi. Ini juga sama dengan cos MP dikurang pi. Dengan cara yang sama juga kosin sin. Rumus cos adalah kosin sin. Lawan min menjadi plus lawan tanda ya. Sin kosin sin. Sudut pertama MP, sudut kedua pi.
Sudut pertama MP, sudut kedua P. Anda tahu sin P 0. Sin MP berapapun, sin 2P, 3P, 4P selalu 0. Ini habis hilang ya. Cos P min 1. Hasilnya apa sini? Oh, ternyata sama ya hasil yang atas tadi. Ya, ini hasilnya min cos MP, ini juga min cos MP. Cukup jelas sampai sini? Halo? Halo? Cukup jelas sampai sini? Halo? Kok ada suaranya nih? Halo? Oke, kita lanjutkan lagi yang tadi ya. Nggak bisa. Nah, kita lanjutkan. Sorry. Nah, jadi ini langsung kita ganti deh ya. Kita ganti aja langsung ini undo ya. Oh, sorry. Maksud saya yang ini kita atau ini dicoret deh. Kita coret aja. Susah. Ini nilai tadi apa? Min ya. Nilainya adalah min cos MP ya. Hasilnya tadi yang sebelumnya. Ya enggak? Min cos MP min cos 0. Min cos 0 per N plus 1 ditambah. Nah, ini juga ini hasil sama. Min cos MP min ini cos 0 juga nih. Ya kan? Min 1 kali 0 ya cos 0. Per N min 1. Sehingga hasilnya min 1 per P dikali min cos NP dikurang cos 0 adalah 1 ya. Sama nih. Cos 0 adalah 1. Kurang 1 per N plus 1. Ya. Ini min cos MP tadi ya, betul ya. Ini ya, ditambah min cos MP min 1 per N min 1. Nah, min 1 ini kita kali ke dalam. Jadi hasilnya apa? Seperti jadi kali di atasnya jadi positif semua. Kali min kali min plus semua ya. Berarti sini adalah cos MP tambah 1 per N plus 1 ditambah ini cos MP ya. Cos MP tambah 1 per N min 1. Nah, ini di atasnya sama enggak? Cos MP tambah 1. Ini sama ini. Dikeluarkan ya. Jadi cos MP tambah 1 per P. Tinggal apa? Seper N plus 1 ditambah seper N min 1. Nah, ini samakan penyebut. Cos MP tambah 1 per P. Ini sama penyebut. Ini kali silang ya. Kali silang nih. Ini kali silang sana. 1 kali N min 1. N min 1 ditambah 1 kali N tambah 1. N tambah 1 per penyebutnya dikalikan. N kuadrat min 1 kuadrat. Ya enggak? N tambah 1 kali N min 1 penyebut dikalikan. Kuadrat suku yang sama N kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ini min 1-nya sama 1 coret. Maka tinggal apa nih? N tambah N. N tambah N 2N ya kan? N tambah N 2N. Jadi 2N per P kali N kuadrat min 1 dikali kosinus MP plus 1. Ya, ini menulisnya begini atau digabung penyebutnya juga boleh. Halo, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini jangan lupa kita save.
PMG. Pak, mau lihat BN yang sebelumnya dong, Pak. Ya, boleh sebentar. Sebentar ya. Ini. Sorry. Mana tadi yang ini? Kok enggak ini ya? Mau balik. Oke, yang sebelumnya ya, sebelumnya. Ini, yang mau tanya ini. Halo? Yang sebelumnya lagi, ini belum pindah soalnya share screen. Ini. Share screen-nya belum pindah, Pak. Oh, share screen-nya belum pindah. Baik, sebentar ya. Kita ulang lagi. Oke. Stop share aja ya. Nah ini. Sudah pindah, udah? Udah terlihat kelihatan? Udah, Pak. Udah kelihatan. Bentar dulu ya, Pak. Whiteboard-nya ya, whiteboard-nya. Oke. Yang ini yang mau tanya. Halo? Udah, Pak. Apa yang keluar nih? Wah, kacau semua. Sebentar yang ini tadi. Yang ini ya. Yang Anda mau lihat yang ini, BN-nya. BN-nya. Iya, Pak. Udah. Sudah. Terus? Udah. Selanjutnya yang ini jelas ya ini. Ternyata kosinus dalam kurung M+1 kali Pi dengan yang satu lagi kosinus N-1 kali Pi nilainya sama. Min cos MP ya. Sebetulnya cos MP itu sama min 1 pangkat N sebenarnya ya. Kalau kita cari. Nah, ternyata ini hasil terakhirnya ini. Ini mau dikalikan 2N kali ini per ini. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke ini ya. Ini sudah di-save tadi ya. Sudah save. Kita kembali ke ini. Ini kelihatan ini. Halo. Kelihatan, Pak. Tadi yang soalnya tadi, oh sorry, yang jalan yang tadi mana yang panjang tadi? Udah, ini nggak ada jawabannya ya kan? Memang ini. Oke, kita lanjutkannya ya tadi ya. Ini, nya. Ini BN-nya udah kelihatan ya, BN-nya. Halo, halo. Sudah, Pak. Ya, ini BN-nya nih, BN-nya. Nah, kalau BN-nya udah tahu ini, baru kita jawab. Jadi deretnya apa? Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Barunya. Jadi dari half rank ya. Half rank. Ini setengah jangkauan atau setengah jelajah. Half rank Fourier apa tadi kena cos berarti sin ya, sin, sinus, ini sinus series. Ini bacanya ini deret sinus Fourier setengah jangkauan ya, setengah jangkauan atau setengah jelajah, ini half rank. Itu adalah fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai tak hingga dari AN kali kosinus NPX. Ini rumus lengkapnya ya. Ditambah BN kali sin NPX PL. Ya. Nah, AN-nya tadi 0 ya. AN-nya 0. A0-nya juga 0. Berarti fungsi X-nya apa? A0-nya 0, 0 per 2, sigma N dari 1 sampai tak hingga. Ini 0 habis ya. 0 kali ini habis, hilang, tinggal BN. BN-nya berapa tadi? Kita lihat dari BN-nya berapa.
BN ini 2N per Pi N kuadrat min 1 ya. 2N ya. 2N per Pi N kuadrat min 1 kali kosinus apa tadi? Kosinus MP ya. Ini sorry, undo. Kosinus MP tambah 1 ya. Gitu ya. Halo? Kali sinus ya, kali sinus MPX PL. L-nya pi ya. Jadi pi-nya bisa dicoret nih. Maka ini habis nih 0 juga hilang. Maka fungsi X adalah yang boleh keluar yang N enggak boleh keluar ya. Jadi yang boleh keluar ini 2 per pi. Ini keluarlah 2 per pi sigma N dari 1 sampai dengan N enggak boleh keluar. Nah, N enggak boleh keluar ini N. Boleh ini N kali cos MP tambah 1 per N kuadrat min 1 kali sinus dari NX. Nah ini yang suku sinnya ini. Maka ini namanya apa tadi? Half rank Fourier sine. Ada sine, sinus ya. Sinus series. Inilah jawabannya. Oke? Any question? So far? Ada pertanyaan? Ini yang sudah jawab latihan Anda yang tadi yang nomor 1 ya. Halo? Ada pertanyaan enggak di sini? Ini kita save ya. Baik, kalau sudah kita kembali ini stop share. Kembali ke materi ini. Ya. Oh, habis bahan yang ini selesai. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Sebentar. Materinya yang dari Fourier. Kita masuk yang kedua yaitu adalah transformasi Fourier. Ini. Kita masuk yang berikutnya. Share. Sudah kelihatan transformasi Fourier? Halo. Kita lanjut dengan transformasi Fourier. Nah, inilah dasar dari fast Fourier transform. Ini transformasi Fourier ini kan kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kan Fourier transform. Fourier transform. Ada fast Fourier transform, EFT ya. EFT fast Fourier transform. Jadi yang terkenal gitu ya. Yang terkenal adalah fast Fourier transform, EFT. Yang dulu saya cerita handphone Anda dari digital diubah menjadi analog dari gelombang. Itu menggunakan fast Fourier transform. Waktu dia akan menuju ke handphone teman Anda, kemudian gelombang itu analog diubah jadi digital dengan inverse fast Fourier transform. Baru bisa menjadi digital dan bisa dibaca oleh yang handphone yang dituju ya. Baik, kalau enggak ada. Nah, ini yang kita masuk topik berikutnya yaitu transformasi Fourier. Definisi transformasi Fourier, fungsi alfa atau omega ya. Jadi kadang-kadang ini dia menggunakan lambang lain ya. Boleh aja. Jadi kadang-kadang ini fungsi alfa dia gunakan fungsi omega. Seperti W ya. Tapi lengkung ya, bukan W. Fungsi omega boleh. Ada di kalau Anda lihat omega mungkin ya. Atau alfa boleh. Jadi fungsi alfa atau fungsi omega disebut transformasi Fourier. Ini, transformasi Fourier dari fungsi X. Dan ditulis fungsi omega adalah
fungsi dari fungsi X. Jadi dasarnya kan tadi fungsi X apa? Ya, fungsi X-nya diketahui. Nah, ini artinya inverse ya. Fungsi alfa adalah fungsi alfa atau fungsi omega nih sama ya. Fungsi omega, sorry. Itu adalah integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X E pangkat min I alfa atau omega ya. Min I itu imajiner akan min 1. Alfa atau omega X dx. Ya, ini mau pakai ya simbol lain boleh aja ya. Jadi bentuk ini bisa aja fungsi omega gitu sama dengan integral min tak hingga sampai plus tak hingga min infinity sampai plus infinity fungsi X dikali E pangkat min I omega X dx. Kalau ini fungsi X, ini X semua ya. Kalau ini fungsi apa? Y, berarti ini Y semua ya. Jelas sampai sini? Halo? Ini bilangan Euler-nya kan? E. Halo? Ya. Jadi penulisannya kalau Anda lihat di internet bisa macam-macam ya. Ada fungsi omega, ada fungsi alfa ya. Boleh. Nah, fungsi omega, fungsi alfa ini adalah disebut transformasi Fourier atau Fourier transform. Fourier transform ya. Sedangkan fungsi X disebut transformasi Fourier inverse. Nah, ini. Jadi fungsi X-nya adalah transformasi Fourier inverse atau inverse Fourier transform ya. Inverse Fourier transform. Jadi dibalik ya. Fungsi X asalnya itu adalah fungsi X-nya itu adalah inverse dari ini. Inverse dari ini. Inverse dari fungsi transformasi Fourier ya. Fourier transform. Fungsi X adalah inverse Fourier transform, ini inverse dari fungsi transformasi Fourier atau Fourier transform. Nangkap nggak maksudnya? Halo? Transformasi Fourier kayak ini. Transformasi Fourier, fungsi alfa atau fungsi omega, sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga, fungsi X, E pangkat min I omega X, atau min I alfa X, kalau sudutnya alfa, alfa semua, dx. Nah, fungsi X ini adalah inverse-nya nih, ini fungsi X. Fungsi X ini adalah fungsi dasarnya sebelum sebelum atau inverse-nya, sorry. Fungsi X ini adalah inverse dari Fourier transform. Inverse Fourier transform atau transformasi Fourier inverse ya. Diinverskan dari fungsi transformasi Fourier. Ini disebut transformasi Fourier. Sudah menangkap maksudnya? Halo? Halo, jelas nggak di sini? Kok diam sih? Halo? Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya. Intinya itu, tapi ada rumusan yang di sini. Sebentar, kita hilangkan dulu ini. Nah, ini rumusnya terbalik ya. Terbalik. Jadi ya Anda terserah mau pakai fungsi alfa atau fungsi omega ya. Ya tadi fungsi alfa atau fungsi omega. Ini ada. Ya bisa alfa, bisa ini ada yang akar. Baik. Anda lihat di sini kalau transformasi Fourier ya ini. Ini disebut transformasi Fourier atau Fourier transform. Jadi bisa ditulis dalam bentuk fungsi, ini boleh tulis fungsi omega, boleh. Fungsi omega sama dengan f dari fungsi X. Fungsi X ini yang diketahui biasanya. Fungsi X ini ditransformasikan, disebut transformasi Fourier ya.
Fungsi alfa adalah transformasi Fourier dari fungsi X. Nah, fungsi alfa ini rumusnya ini rumusnya. Integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X E berpangkat min, ada min ya, hati-hati ini. Min I alfa X dx ya. Ini kalau omega semua ya. Kalau alfa semua. Nah, sedang fungsi X disebut transformasi Fourier inverse atau inverse Fourier transform. Fungsi X itu adalah inverse, ini lambang inverse dari transformasi Fourier. Ya, inverse dari transformasi Fourier atau inverse Fourier transform atau transformasi Fourier inverse. Rumusnya adalah 1/2pi. Ada yang 1/2pi. Ini di sini ada dua versi ya. Hati-hati di sini kalau ada lihat di internet ada dua macam. Ada yang 1/2pi, ada yang 1/2pi. Hati-hati. Ada yang 1/2pi, ada yang 1/2pi. Integral min tahingga sampai tahingga fungsi alfa E pangkat min alfa X D alfa. Ya. Karena ini fungsi alfa, ini D alfa. Kalau ini dari fungsi X, dx. Fungsi alfa, D alfa. Ini sini E pangkat min I alfa X. Di sini E berpangkat plus I alfa X. Terbalik ya. Antara Fourier transformasi Fourier dengan inverse dari transformasi Fourier-nya. Ini min, sini plus. Hati-hati ini plus. Ini min. Kita lihat formulanya. Halo, ini dasar dari untuk fast Fourier transform. Ada juga discrete Fourier transform. Ya, macam-macam ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Baik, kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, ini contoh. Carilah transformasi Fourier. Ya, carilah transformasi Fourier dari fungsi X sama dengan 1 bila harga mutlak X kecil dari A. Fungsi X sama dengan 0 bila harga mutlak X besar dari A. Ini saya ingat ketidaksamaan harga mutlak. Halo? Fungsi X sama dengan 1 bila harga mutlak kecil A ini apa ini? Ini yang waktu Anda belajar di direct kuasa, masih ingat enggak? Power series. Ya. Harga mutlak X kecil dari rho, ingat enggak? Sehingga X terletak antara, ingat enggak? Terletak antara negatif A plus A. Halo? Kalau fungsi X-nya 0 bila harga mutlak besar A. Kebalikannya ini adalah apa nih? X kecil dari min A, ya, X kecil dari min A atau X besar dari A. Ini ingat dulu yang kalau X antara min A plus A ini adalah syarat apa? Deret konvergen. Sedang X kecil min A atau X besar dari A ini syarat deret divergen. Masih ingat? Anda masih ingat enggak? Deret kuasa atau power series. Ya, ini dasarnya sama ini, ya. Nah, di mana A adalah konstanta positif, gambarkanlah grafik dari fungsi X. Nah, kemudian hitung ini transformasi Fourier, ya. Ini boleh Anda mau pakai ini, boleh transformasi Fourier atau fungsi omega, fungsi alfa, fungsi transformasi Fourier dari fungsi X. Ya. Oke. Any question? Ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, ini gambarnya ini. Kalau lihat gambar tadi, ini yang tadi apa yang fungsi A-nya ini. Antara min A dan A ini satu, ini maksudnya. Jadi kalau kita gambarkan ini gambarnya enggak lengkap ya. Ini antara min A plus A ini.
seperti kotak gitu ya. Bukan kotak apa, 4 segi panjang. Antara min A plus A ini nilai yang 1. Ya, nilai yang 1, tetapi ya kan tadi, dan kecil dari min A ini kecil dari min A. Ini artinya kecil, X-nya kecil dari min A. Ya, ada min. Yang sebelah sini X-nya besar dari A. Kalau ini X terletak antara, ini apa? Yang ini X terletak antara min A, ya, min A plus A. Ini antara X antara min A plus A. Ini 1 nilainya, tetapi yang kecil dari min A dan besar dari A ini 0 nilainya. Jelas maksudnya? Gambarnya jelas ini? Halo? Ya. Ini gambar dari fungsi X-nya, dan ini gambar dari transformasi Fourier-nya berupa gelombang. Ini disebut analog, ya. Gelombangnya bentuk analog. Ya. Jadi perubahannya dari ini jadi ini transformasi Fourier-nya. Ya. Transformasi Fourier. Kalau ini fungsi X-nya, ini fungsi X-nya. Ini fungsi X-nya, dan ini transformasi Fourier-nya. Ya. Any question? Ada pertanyaan? Hello? Ada pertanyaan? Suaranya enggak ini. Enggak dengar saya. Mungkin Anda ngomong tapi suaranya enggak masuk. Baik, kalau enggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini hitungannya. Ya, ini mungkin diperbesar ya. Terlalu kecil enggak nih? Halo? Kelihatan kok, Pak? Enggak. Kelihatan jelas ya? Baik, kita hitung ya. Ini solusinya, transformasi Fourier, ya. Transformasi Fourier atau Fourier transform, fungsi alfa atau fungsi omega ya boleh. Integral min tak hingga b plus hingga fungsi X, E berpangkat min I alfa X dx sama dengan integral. Nah, ini ya, ini sudah ya uraikan ya. Sebetulnya tadi itu harus apa? Dipecahkan menjadi ini ya. Saya tuliskan. Anot. Sebenarnya kan gini, fungsi alfa atau fungsi omega ya. Fungsi alfa atau fungsi omega sama dengan ke rumus ini kan tadi ya. Ini rumusnya adalah ini. Integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X E pangkat min alfa X dx. Nah, ini dipecah menjadi 3 kan. Kan batasnya tadi kan ada yang ada tiga daerah ada kan begini. Ini negatif A plus A. Yang antara ini fungsi X-nya sama dengan 1. Ingat enggak? 1, tapi yang ini ke sini yang 1 ini nilainya fungsi X berapa? 0. Ini 0, ini 0. Ya kan? Ingat enggak tadi ditulisnya soal di atas tadi ya? Antara min A plus A. Jadi ditulis sini antara min tak hingga sampai min A gitu. Fungsi X-nya bernilai 0, ya enggak? 0 kali, nah rumus ini sama nih. Fungsi X-nya ganti 0. 0 kali E pangkat min I alfa X dx. Ditambah, terus min A sampai A. Nah, ini antara nih. Min A sampai A, fungsi X-nya adalah 1, ya kan? Kali E pangkat min I alfa X dx. Terus ditambah lagi, dari plus A sampai plus tak hingga, fungsi X-nya ini nih. Ini yang tadi yang lebih kecil ya. Kecil dari min A adalah 0, besar dari A adalah 0 juga. 0 dikali E pangkat min I alfa X dx. Nah, ini kan integral 0 tertentu 0. Ini juga integral 0 untuk tertentu 0. Maka tinggal yang tengah aja.
Yaitu ini dia. Min A sampai A. Fungsi X-nya adalah 1. E pangkat min I alfa X dx. Jelas nggak di sini? Halo. Cukup jelas sampai sini? Halo? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nah, baru kita hitung ini berapa ini? Integral ini berapa? Ya, ini yang dihitung sini. Ya. Integral dari E pangkat min I alfa X dx sama dengan apa? Ini berdasarnya kan integral. Sebetulnya ini dasarnya adalah integral E pangkat U dx. Harusnya apa? Ini min A sampai A. Ini kan E1 hilang ya. Kali 1 hilang tinggal E pangkat min, ada min ya. Min I alfa X. Di sini D dari min I alfa X. Ingat nggak? E pangkat U du. E pangkat U du. Nah turunannya berapa sini? Tak ada X ya. Min I alfa dx. Betul nggak? Halo? E pangkat U dx harusnya E pangkat U du. Nah betul du-nya diturunkan kan terhadap X. Terhadap X ya. Jadi min I alfa pengali integral X 1 dx. Ya 1 dx. Terjadi kelipatan min I alfa. Supaya menjadi 1 maka dikali 1 min I alfa. Do you understand? Cukup jelas sampai sini? Halo? Ya, ini E pangkat U du sengaja ya. Dan du-nya ini min I alfa dx karena X turunan 1 I 1 dx. Terjadi kelipatan min I alfa. Supaya min I alfa jadi 1 dikalilah 1/nya. 1 min I alfa. Ini hasilnya. Min 1 I alfa. Nah, terus integral du. E pangkat U du kan E pangkat U ya. Integral E pangkat U du adalah E pangkat U. Sehingga E berpangkat min I alfa X. Agak batasnya min A sampai A ya. Nih min A sampai A. Nah dimasukkanlah ini. Ini diganti nih. E pangkat min I alfa X. X-nya diganti dengan min A. Batas atas A. Batas bawah min A. Ini ya. E pangkat min alfa X batas atas A. Dikurang E pangkat. Nah, hati-hati nih. Ya ini ada. Ini mengapa plus? Karena min I alfa kali min A. Ya ini asalnya kan tadi ini kan min 1 I alfa ya. Ini minnya dari bawah tadi ya. Terus ini dikali E pangkat min I alfa A-nya positif dikurangi E pangkat min I alfa A-nya yang negatif. Batas bawah ya. Ya, batas bawahnya kan min A, batas atas A kan. Ini A batas atas, batas bawah min A. Maka min kali min plus. Ini plus. Hasilnya min I alfa A plus ya. Jelas ya yang ini. Nah, kemudian Anda tahu ada bentuk rumus ini yang per 2i hasilnya adalah sin. Ini waktu saudara belajar sudah belajar transformasi Laplace? Halo? Sebelumnya kan transformasi Laplace ya, ada kan? Halo? Lupa lagi. Iya Pak, Laplace. Nah, masih ingat enggak rumus apa? Rumusnya kan E pangkat I theta adalah cos theta tambah I theta enggak? I theta adalah cos theta ditambah I sin theta. Nah, kalau ini yang theta di luar I theta ya. Tetanya itu ini. Tetanya adalah di luar I. Berarti apa? A alfa ya. Berarti kalau E pangkat I alfa apa tuh? A alfa.
A kali alfa. Itu sama dengan apa? Cos A alfa ditambah I sin A alfa. Kemudian E pangkat, oh, sorry, ini min ya tadi ya. Ini min tadi ya. Ini min, berarti ini yang negatif. Yang negatif ini min, ada negatifnya, berarti kosinus dari negatif tetap positif ya, tapi ini menjadi min. Ini jadi min. Ya kan? Karena sudut ini ya. Sin min alfa, sin dari A alfa, min A alfa adalah min sin alfa. Jadi min kali plus min. Tapi cos Anda belajar kan kosinus kosinus min X adalah cos X. Kodang keempat ya. Kosinus min X adalah cos X. Jadi enggak berubah ya. Maksudnya tandanya enggak berubah. Nah, satu lagi yang I A alfa. Yang positif di belakang ya. Berarti ini yang positif. Cos A alfa ditambah I sin A alfa. Sebetulnya A alfa ya. Nah, kalau kita mau cari yang ada apa? I-nya, berarti cosnya yang kita kurangi. Ini kan kurang ya. Dikurangi. Dikurangi jadi apa? E pangkat min I A alfa dikurangi E pangkat I A alfa sama dengan apa? Kalau dikurangi apa jadinya nih? Halo? Kalau dikurangi jadinya apa? Jadi min di sini ya. Min 2i sin A alfa. Ya. Atau ini mau dikali min boleh ya. Kalau Anda dikali min menjadi terbalik nih, terbalik menjadi. Jadi apa? E pangkat I alfa yang belakang jadi plus, yang depan jadi min. E pangkat min I alfa. Sama dengan 2i sin A alfa. Nah, berapa 2 sin alfanya? Atau sorry, berapa sin alfanya? Sin alfa sama dengan apa? Sin 2 alfa. Sin A alfa adalah E berpangkat plus I alfa dikurang E pangkat min I A alfa per 2I. Masih ingat rumus ini? Halo, waktu kita belajar tentang transformasi Laplace, ya, transformasi Laplace sin hiperbolik, ya. Ada sin hiperbolik, sin H, ada sin ini, ya, yang ada hiperboliknya. Oke ya. Nah, Anda lihat di sini dia nih kan, ini yang persis sama nih. E pangkat. Jadi E pangkat I A alfa dikurang E pangkat min I alfa per 2I. Itu nilainya adalah sin A alfa ini dia nih, berubah. Sin 2 alfa. Nah, ini I-nya tadi dikali ke sini ya. Ini kan aslinya per 2 tadi ya. Halo? Ini artinya ini dibagi 2 dikali 2. Ini artinya kan? Ini artinya dibagi 2 dikali 2. Ya kan? Betul enggak? 2 per 2 1 kan? Dibagi 2 kali 2. 2 per 2 1. Nah, ini menjadi 2 kali ini ya. Tapi tanda ini minnya dikali ke dalam nih. Min di depannya ini dikali ke dalam. Jadi yang belakang min kali ini letaknya di belakang, min kali min plus letak di depan ya. Nah, di bawahnya I kali 2 apa? 2i. Ini di 2i. Alfanya letak di depan. Di 2 per alfa. Nah, ini sendiri rumusnya sama enggak yang beli sini? Sama namanya ini. Ya. Adalah sin A alfa. Jadi hasilnya 2 sin A alfa per alfa. Ini untuk alfa tidak sama dengan 0. Tunggu dulu. Sampai sini jelas nggak nih? Penjelasan nih. Halo. Halo. Kok nggak ada komen? Halo. Cukup jelas?
Jelas, Pak. Oke. Baik, ini ingat ini untuk alfanya tidak sama dengan 0. Bagaimana kalau alfanya 0? Nah, itu dimasukkan nih. Waktu Anda hitung tadi sampai mana tadi ya? Jangan yang di sini ya. Mungkin di sini ya. Ini dia langsung aja sini ya. Ini langsung di sini sebaiknya ini fungsi. Tadi kan di sini saya tulis ya. Fungsi alfa sama dengan apa? Yang terakhir ini. Integral min A sampai A E pangkat min I alfa X dx. Nah sekarang alfanya ganti 0. Coba alfa sama dengan 0. Maka fungsi 0 berapa? Integral min A sampai A. E berpangkat alfanya ganti 0. Alfanya ganti 0. Berarti sini min I kali 0 kali X. Hasilnya apa? 0 lah. E pangkat 0 dx. Anda tahu E pangkat 0 1. Sehingga hasilnya adalah integral dari integral dx adalah X. Agar batasnya min A sampai A. Jadi hasilnya adalah A dikurang min A. Hasilnya apa? A tambah A, 2A. Maka hasilnya 2A. Jelas sampai sini? Halo? Ya, 2A. Nah, maka ini hasil terakhirnya digabung ini jadi menulisnya gini. Ini. Fungsi alfa dengan ini. Fungsi alfa sama dengan 2 sin A alfa per alfa ini. Bila alfa atau jika alfa tidak sama dengan 0. Fungsi alfa sama dengan 2A bila alfa sama dengan 0. Ya, harus dihitung untuk alfa tidak sama dengan 0 dan alfa sama dengan 0. Kalau alfa yang sama dengan 0, ternyata hasilnya 2A. Betul nggak ya? Nih, alfa sama dengan 0, fungsi 0-nya sama dengan, fungsi alfanya atau alfanya 0, fungsi 0-nya adalah 2A. Fungsi alfa sama dengan 2A bila alfa sama dengan 0, atau jika alfa sama dengan 0, sama alfa tidak sama dengan 0 kalau 2 sin A alfa per alfa. Ini adalah jawab akhirnya ini. Jawab terakhirnya ini. Oke? Dari contoh ini jelas penjelasan ini? Baik. Suara Anda saya tidak dengar ya. Nah. Kita teruskan lagi. Kita sampai 11.15 ya. Nah ini tadi jawabannya ya. Jadi ini fungsi bila alfanya 0 hasilnya 2A tadi ya. Bila alfa yang tidak sama dengan 0 hasilnya ini 2 sin A alfa per alfa. Nah. Bila fungsi genap buktikan bahwa ya kalau fungsi genap rumusnya berubah menjadi fungsi alfa adalah ini apa nih transformasi Fourier. Fungsi omega atau fungsi alfa adalah fungsi dari fungsi X. Ini adalah transformasi Fourier fungsi X. Dua kalinya dari 0 sampai alfa fungsi X cos alfa X dx. Mengapa demikian kalau fungsi genap? Dan inverse ya, nah ini. Inverse-nya ini adalah fungsi X sama dengan fungsi X. Inverse dari fungsi alfa atau fungsi omega adalah seperti integral 0 sampai ta hingga fungsi ini transformasi Fourier alfa kali cos alfa X d alfa. Nah, ini pembuktiannya. Kita lihat ya. Tadi ya. Ini rumus transformasi Fourier atau Fourier transform fungsi alfa atau fungsi omega integral min ta hingga fungsi X e pangkat min I alfa X atau I omega X dx. Ya. Nah, kemudian ini diubah dalam rumus Euler. Ya, ini rumus Euler ya. Masih ingat tadi rumus Euler? E pangkat I theta adalah
cos theta ditambah I sin theta. Ini rumus Euler. Ya. Nah, yang di sini diubah E pangkat min I alpha X. Berarti tetanya adalah alpha X. Sama dengan apa? Oh sorry, ini E pangkat I kali min alpha X ya. Min alpha X. Ada min ya. Min alpha X. Jadi I di luar I itu theta. Berarti min I alpha X. I kali min alpha X. Min alpha X ini adalah tetanya. Sama dengan apa? Kosinus min alpha X ditambah ya I sin min alpha X. Kok bisa? Nah, kosinus kita belajar di kosinus min X adalah cos X atau kosinus min ini tidak ada pengaruhnya, hilang min. Jadi ini sama dengan tetap cos alpha X, minnya diabaikan. Tapi ini minnya keluar nih, sin. Sin min alpha X, min sin alpha X. Jadi ini di min kali plus min I sin alpha X. Nah, ini dia nih. Datangnya yang ini ya, E pangkat min I alpha X itu sama dengan cos alpha X ini dikurang I sin alpha X. Datangnya dari sini. Sudah jelas? Halo? Halo? Jelas sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya nah, ini udah jelas ya datangnya nih. Yang saya lingkari ini nilainya adalah cos alpha X min I sin alpha X ya. Nah, kalau sudah jelas ini bahasa clear, anot. Nah, diubah nih. Nah, ini dipecah dua ya. Ini dipecah dua. Ya, ini dipecah dua, ini menjadi dua integral. Adalah sini integral min tak hingga fungsi x kali cos alpha x dx, ya kan? Fungsi x kali cos alpha dx kali dx di luarnya dikurang i min i ya, min i integral min tak hingga fungsi x kali sin alpha x dx. Nah, Anda tahu kalau cos adalah fungsi genap enggak? Halo. Cos x fungsi genap, sin x fungsi ganjil. Karena ini fungsi ganjil, maka ini tidak masuk genap, dihilangkan. Sin fungsi ganjil. Padahal bicarakan fungsi genap tadi ya. Genap cos. Cosnya fungsi genap. Ini genap ya. Fungsi ini adalah fungsi genap. Maka tinggallah. Kemudian Anda sudah belajar kan apabila integral min tak hingga sampai plus tak hingga, ini sama enggak dua kali integral nol tak hingga? Sama yang tadi Anda belajar min L sampai L sama dengan dua kali no L. Masih kan enggak? Integral min L sampai L adalah dua kali no L. Jadi integral min tak hingga sampai plus tak hingga adalah dua kali integral nol tak hingga. Ini pecahan. Ya, diubah yang integral min tak hingga adalah dua kali integral nol tak hingga, yang ini tetap fungsi x cos alpha x dx ya. Fungsi x cos alpha x atau omega x dx. Nah, yang ini tidak dipakai mengapa? Ini fungsi ganjil. Ini kan yang minta genap. Genap itu cos x ya. Maka ini terbuktilah bahwa fungsi alfa transformasi Fourier-nya adalah dua kali nol tak hingga fungsi x cos alpha x. Jadi bisa jadi rumus ini. Ini rumusnya untuk fungsi x-nya adalah fungsi genap ya, fungsi x fungsi genap. Nah, bagaimana kalau fungsi ganjil? Nah, sebentar lagi ya. Ini untuk fungsi genap, transformasi Fourier-nya fungsi alfa adalah dua kali nol tak hingga. Sebetulnya rumusnya min tak hingga per tak hingga sama dengan dua kali ini ya. Min tak hingga per tak hingga dua kali nol tak hingga fungsi x cos alpha x dx. Ini khusus untuk fungsi genap ya.
Jelas sampai sini? Halo? Halo? Oke. Kalau ada pertanyaan, kita teruskan ini di clear. Nah, bagaimana kalau fungsi ganjil nanti ya? Oh, ini inverse-nya ya. Yang tadi itu fungsi ganjil. Ya, fungsi ganjil fungsi genap tadi ya. Tadi fungsi genap. Solusinya ini. Ingat ya. Nah, ini adalah untuk apa? Kalau ini adalah mencari transformasi Fourier-nya, kalau ini mencari inverse Fourier transform-nya. Tadi rumusnya di atas tadi ini kan. Mana ini? Kalau ini 2 kali ini, kalau ini hasilnya untuk fungsi genap, fungsi X adalah inverse dari Fourier transform. Dari Fourier transform seperti depannya seperti 0 hingga. Nah, ini adalah transformasi Fourier dikali cos alpha X d alpha ya. Atau dalam omega ini adalah fungsi omega cos omega X d omega ya, sama. Nah, ini kita buktikan. Ini dia di bawah nih. Nih. Ya. Kita buktikan pakai not. Ya. Nah, tadi rumus dasarnya ini kan tadi sampai sini ya. Ini sampai sini. Bahwa fungsi X itu ini ada apa? Inverse inverse Fourier transform. Ya, inverse Fourier transform adalah 1/2 pi integral min tak hingga pi tak hingga fungsi alfa e pangkat i alfa X d alfa sama dengan 1/2 pi tetap fungsi alfa. Nah, ini tadi sama. Tapi tadi pakai min, ini plus ya. Tadi ini plus ini ya. Jadi kalau plus cos alfa X plus i sin alfa ini sama ini. Rumus sama rumus Euler biasa ya. Nggak ada min ya. Nah, kemudian ini dipecah menjadi 2, ini pecah 2, ini pecah 2, ini tambah ini menjadi 1/2 pi kali min tak hingga pi tak hingga fungsi alfa kali cos alfa X d alfa tambah 1/2 pi kali i-nya keluar ya, i-nya keluar. I-nya keluar ini. Fungsi apa nih? Transformasi Fourier atau Fourier transform kali sin alfa X dx. Ini fungsi genap, karena ini fungsi genap, ingat sin enggak ada ya. Fungsi genap sin enggak ada, ini hilang. Berarti ini hilang. Ya, tinggal ini. Nah, ini yang tadi sama tadi. Bahwa integral min tak hingga sampai plus tak hingga ini adalah kalau jadikan 0 kali pi tak hingga 2 kalinya, ya. Kalau ini 0 sampai tak hingga 2 kalinya. Ingat tadi belajarnya min L sampai L adalah 2 kali no L. Sama dasarnya ya. Nah, 2 kalinya maka ini sini menjadi kali 2. Ya, menjadi kali 2. Dikali 2 ya. Jadi kali 2, 2/2 pi integral 0 tak hingga transformasi Fourier-nya, Fourier transform kali cos alfa X dx. Nah, 2-nya coret. Ya, 2/2 1 seperti integral 0 sehingga fungsi alfa cos alfa X dx. Ini sorry ini alfa X ini d alfa ya. Karena ini fungsi alfa sini. Kalau fungsi alfa ini d alfa, ini hati-hati ini d alfa. Kalau ini fungsi X, X. Ikut ini fungsi omega, d omega ya. Cos alfa omega, d omega. Ini harus sama nih. Kalau ini alfa, alfa, ini omega, omega ya. Kalau X, X ini omega ya atau alfa. Maka d alfa sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk yang fungsi genap. Bagaimana kalau fungsi ganjil? Nah, kita lihat. Ya. Ini clear dulu. Nah, ini yang fungsi ganjilnya. Oh, enggak dijelaskan sini ya. Fungsi ganjilnya ya ternyata di sini terang fungsi genap saja. Nah, ini
latihannya. Ya, bagaimana latihannya ini? Nanti latihan ini coba Anda kerjakan. Tapi sebelum kerjaan ini perlu Anda ingat transformasi Fourier dari fungsi ini, fungsi X seperti A bila harga mutlak X, ini terjemahannya apa nih? X terletak antara min A plus A. Ya, ini harga mutlak X kecil A. Ini yang dulu apa syarat direct konvergen ini kan lah. Harga mutlak X kecil dari rho itu A ya. Dia dari konvergensi. Nah, 0 bila harga mutlak X besar dari A. Ini artinya apa? X kecil dari min A atau V lambangnya X besar dari A. Ini yang syarat divergen. Ini kan syarat konvergen, ini syarat divergen. Ya. Ingat ya, ini nama ini. Di mana A konstansi positif. Coba dikerjakan ya, seperti tadi. Nah, cari transformasi Fourier dari fungsi, ini fungsi X-nya 1 kurang X kuadrat, bila, ini sama gak syaratnya, berarti X terletak antara apa? Ya, A ini adalah 1, berarti ini min 1 dan plus 1. Kalau ya ini yang seperti syarat konvergen. Nah, agama terakhir besar dari 1 yang syarat divergen. Apa tuh? X kecil dari min 1 atau X besar dari 1. Ya. Ini terjemahan ini tahu ya. Kecil dari 1 konvergen, besar dari 1 divergen gitu. Yang Anda pelajari di direct kuasa atau power series. Nanti bisa dikerjakan ini. Halo. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Any question so far? Halo. Enggak, Pak. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Ya. Oke. Clear. Nah, ini jadi di direct Fourier ada yang tadi apa? Half rank Fourier sine series, direct sinus Fourier setengah jangkauan. Di transformasi ini ada lagi, bukan half rank, bukan lagi. Transformasi sinus Fourier, ya, transformasi sinus Fourier dan transformasi cosinus Fourier. Hati-hati nih. Definisinya fungsi. Nah, kalau S ini lambang sinus, kalau C lambang kosinus ya. Jadi Anda lihat di sini perlu diperhatikan. Oke. Anon lambang. Jadi kalau ini ada S, ini kode S nih. Ada S. S ini lambang sinus ini. Transformasi sinus Fourier. Transformasi sinus Fourier atau Fourier sine transformation ya. Fourier sine transformation ya. Ada S-nya. Jadi dan fungsi X ditulis gini. Ini kalau ini apa bacanya nih? Transformasi sinus Fourier adalah S nih sinus dari fungsi X ya. Kemudian integralnya 0 tak hingga. Jadi bukan min tak hingga P plus tak hingga, tapi ini 0 tak hingga fungsi X sin alpha X dx. Jadi karena ini sinus, ini sin ya. Sin alpha X dx. Kalau fungsi X dx. Ingat nih fungsi X dx. Kalau alpha, alpha, omega, omega gitu ya. Sama ada. 0 tak hingga, ini rumusnya harus diperhatikan. 0 tak hingga fungsi X sin alpha X dx. Sedangkan fungsi disebut transformasi sinus Fourier inverse. Ini inverse-nya. Ada kata inverse. Dari ini dari fungsi ini yang transformasi sinus Fourier, fungsi X-nya adalah ada lambang pangkat min 1 itu inverse dari ya. Pangkat min 1 itu artinya inverse dari transformasi sinus Fourier. Ini 2 per pi ya, 2 per pi integral 0 tak hingga ini adalah
transformasi sinus Fourier. Ada sinnya, ya. D alfa. Ini alfa kan? Kalau omega sin omega X di omega. Oke ya. Ini rumus transformasi sinus Fourier inverse. Inverse dari transformasi sinus Fourier. Ya. Jelas sampai sini? Halo. Ini yang bagaimana yang cos? Ya. Cos ini sama gak? Ini ganti cos. Ini cos alpha X. Sini juga cos alpha X. Tinggal ganti aja. Sama ya. Ini ada cos alpha X sama. Lambang C. C itu cosine atau cosinus. Ya. Cosinus atau cosine. Ini nota hingga fungsi X cos alpha X dx. Kalau inverse-nya adalah pakai C ya. Inverse dari transformasi cosinus Fourier. 2 per pi integral nota hingga. 2 per pi ini ingat 2 datang dari awalnya 1 per pi ya. Minta hingga peta hingga 2 kalinya. Nah, yang tadi ya sama ya. Yang 2 per ini. 2 per pi fungsi ini adalah transformasi cosinus Fourier. Ada cos alpha X d alpha. Nah ini yang tadi. Contoh. Ini sekarang contoh. Kita lihat. Masih bisa kita bahas contoh. Carilah transformasi sinus Fourier. Hati-hati nih. Kita anot. Ya, transformasi sinus Fourier, ada sinus ya, sinus Fourier dari fungsi fungsi X bila X-nya antara 0,1 0 untuk X besar 1. Kalau X besar 1 tuh X terletak antara apa tuh? 1 sampai tak hingga ya. 1 sampai tak hingga. Besar dari 1 berarti 1 sampai tak hingga. Maka rumus umumnya ini kan. Ini sinus Fourier ya, berarti transformasi sinus Fourier adalah integral non tak hingga fungsi X sin alpha X. Ya, dipecah nih. Ini udah hilangkan ya. Ini awalnya kan 0 sampai 1. Ini 0 sampai 1. 0 sampai 1. Fungsi X-nya adalah 1. Betul enggak? Fungsi X-nya 1 nih. Sin alpha X dx. Seperti ini tambah 1 sampai tak hingga. Seperti ini masih ada nih. 1 sampai tak hingga. 1 sampai ini. Besar dari 1 ini 1 sampai tak hingga. X antara 1 sampai tak hingga. Fungsi ininya 0. 0. Ya. 0 kali sin alpha X dx. Ya. Alpha X dx. Nah, karena integral 0 ini hilang ya. Ini integral 0 ya. Ini hasilnya adalah 0. Hilang. Maka tinggal ini aja ya. Yang 01 ya. Karena yang besar dari 1 ini 1 beta hingga hasilnya 0. Maksudnya 0, 0 integral tertentu 0 adalah 0 ya. Sama dengan 0. Nah, tinggal ini. Integral sin alpha X dx kan Anda belajar apa? Integral sin alpha dx adalah satunya boleh hilang ya, 0,1. Anda belajar sin u dx, artinya sin u du. Sin alpha X du. U-nya alpha X. Nah, Anda tahu sin u du ya, sin u du. Nah, du-nya ini berapa nih? Ada X. Alpha kali X tunanya 1 dx. Jadi alpha dx. Jadi kelipatan alpha supaya alpha jadi 1 maka dikali 1 alpha ya kan? Jadi kelipatan alpha. Awalnya kan cuma dx saja. Ya, awalnya hanya dx saja di alpha dx supaya alpha jadi 1 kali 1 alpha. Maka hasilnya kemudian Anda tahu integral sin u du adalah min cos u. Maka minnya keluar nih. Min cos u. Min cos u. Jadi min cos alpha x kali 1 alpha. Jadi ya hasilnya ini sebetulnya adalah 1 alpha kali min cos alpha x.
Harga batas 0, 1. Ya. 0,1 ya. Ini dikalikan menjadi min 1 alfa cos alfa X ya. Nah, dimasukkanlah cos 1X dikurang cos 0X. Ya, kalau dimasukkan ini kan sebetulnya ini dimasukkan aslinya apa sini? Minnya letak di luar ya. Kalau di luar artinya cos alfa kali 1 ya, alfa kali 1 sudutnya dikurang cos 0 kali X, cos 0. Ya. Nah, ini dikasih kurung ya sini per alfa. Nah, baru ini hasilnya ini cos alfa kali min cos alfa. Cos 0 ini kurang tadi ya. Cos 0 1. Min kali min 1 plus 1 maka satunya di depan. Ya, min kali cos alfa ini min cos alfa, min kali min 1, cos 0 kan 1. Ya. Min 1 kali min plus 1 di depan. 1 dikurang cos alfa. Per alfa ini per ya. Per alfa ini di bawah. Nah, ini untuk alfa tidak sama dengan 0. Jangan lupa untuk alfa sama dengan 0 gimana? Halo? Jangan lupa untuk alfa sama dengan 0 dia ambil yang ini ya, yang sini. Nah, kita masukkan di sini ya. Hitung sini. Ini kan yang terakhir sini kan alfa sama dengan integral 01 ini 1 ya enggak dihitung ya. 1 kali sin alfa X dx. Kalau transformasi sinus alfanya 0 diganti nih. 01 enggak ditulis, sin alfanya 0, sin 0. Sin 0 dx. Anda tahu sin 0 0 kan? Integral 0 0, maka 0 apa nih? Ya, sin 0 ini kan alfanya 0. 0 kali X 0, sin 0 0. Integral 0 X 0. Ini ya nih. Anggap hasilnya 0. Ya. Nah, sebenarnya kalau bikin jawabannya bukan begini ya. Jawabannya ini kan apa? Transformasi sinus Fourier gitu ya. Sama dengan Anda tulis boleh. Mana nih? Kalau dia tidak 0 hasilnya apa tadi? 1 kurang cos alfa per alfa untuk jika alfa tidak sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya ini sama dengan 0 kan tadi? Sama dengan 0 jika alfa sama dengan 0. Di jawabannya seperti ini menurut saya lebih indah ya, lebih beraturan. Kalau alfa tidak 0, ini jawabannya transformasi sinus Fourier-nya gini. Kalau sama dengan 0, transformasi sinus Fourier-nya 0. Ya. Sudah paham ini? Halo? Halo? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Ada pertanyaan yang lain? Nah, ini yang contoh yang pertamanya. Yang kedua, Anda bisa lihat ya. Yang kedua, kita lihat mana nih. Ini clear. Oke. Nah, ini yang kedua nih. Transformasi, ini carilah transformasi cosinus Fourier dari fungsi X, E pangkat min X, jika X-nya positif atau sama dengan 0. Nah, hati-hati nih. Ya. Nah, ini
transformasi cosinus Fourier 0 tak hingga fungsi X cos apa ini dikasih tahu. Soalnya jadi hilang ya. Fungsi X-nya sini adalah apa nih? Fungsi X-nya sama dengan E pangkat X. X besar sama dengan 0 berarti dari 0 sampai tak hingga enggak sama T. X dari 0 sampai tak hingga kan. X besar dari 0 ya kan. X besar sama dengan 0 berarti X antara 0 tak hingga ini tuh. 0 sampai tak hingga batasnya. Cocok ya. Nah fungsi X-nya berapa? Fungsi X-nya sini adalah E pangkat X. Ini dia. E pangkat X cos alpha X dx. Oke. Ini apa? Integral parsial ya. Integral parsial nih. Ya, integral parsial. Sebetulnya ini Anda bisa kerjakan dengan transformasi Laplace. Bisa enggak? Halo? Halo? Bisa diselesaikan dengan transformasi Laplace? Bisa enggak? Coba kita kerjakan dengan transformasi Laplace. Ya. Kita coba ya. Jadi Laplace itu rumusnya apa? Laplace fungsi T fungsi X ya. Sorry. Fungsi X. Laplace fungsi X adalah apa? Sorry, T ya biasanya. Ini mana tadi? Ya, fungsi T rumus umumnya adalah integral 0 tak hingga batasnya sama. Batasnya sama E pangkat min ST. E pangkat min ST fungsi T dt. Nah, sekarang Anda lihat soalnya apa sini? 0 tak hingga ini yang apa? Alfa. Tidak usah pakai ini dulu lah ya. E pangkat min X cos alpha X dx. Berarti kalau Anda lihat sini dt sama dengan dx, berarti t sama dengan x enggak? Halo? T sama dengan x kan? Kalau Anda lihat sini dt dx. Berarti ya dt sama dengan dx, berarti t sama dengan x. Nah, berarti sini min st, s-nya berapa tuh? Halo? Halo? Kalau sini min st sama dengan x, sedang t sama dengan x, t sama x kan? T sama x boleh coret kan? T sama x 1 artinya. Berarti min s sama dengan 1. Berarti s berapa? Min 1 ya. S-nya min 1. Baik. Nah, sekarang coba masuk rumusnya nih. Kalau Anda pasang S-nya, ini dipasang ini ya. Integral. Asalnya kan ini 0 tak hingga E pangkat min ST. Ya. Cos alpha T. Ya, X sama dengan T kan? X sama dengan T dt. Sesuai dengan Laplace-nya apa nih? Kalau dihitung ini berapa? E pangkat min ST fungsi T dt adalah Laplace dari fungsi T. Fungsi T-nya cosinus alpha T. Laplace dari cosinus alpha T apa? S per S kuadrat ditambah omega T. Omeganya alpha ya, alpha kuadrat. Ya enggak? Cosinus omega T kan S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, omeganya omeganya alpha ya. Berarti sini S per S kuadrat tambah alpha kuadrat. Nah, sekarang digantilah bahwa S-nya itu nilainya berapa tadi? Min 1. Min 1 per min 1 kuadrat ditambah alfa kuadrat. Berapa hasilnya nih? Min 1 per 1 ditambah alfa kuadrat. Ya, yang ini
Jawabannya mana? Ya, hasilnya ini kan. Di mana alfa tetap ya. Berarti X dan T sudah diganti tadi kan. Jadi yang bentuk ini tadi, yang bentuk ini, yang saya kotakin ini jawabannya adalah -1 ya, -1/1 ditambah alfa kuadrat. Ini jawabannya. Ini di bawah ada. Coba sampai sini ini paham maksudnya? Kita bisa pakai Laplace. Boleh. Dalam ujian Anda mau pakai Laplace boleh. Karena bentuk yang mirip-mirip ini bisa dipakai menjadi Laplace. Banyak hal-hal yang bentuknya identik dengan transformasi Laplace atau Laplace transform, silakan pakai ya dengan pemisalan ya. Oke. Hasilnya ini ya, -1/1 tambah alfa kuadrat. Kita lihat benar enggak? Di sini kita clear dulu. Mana? Di sini. Clear, anot. Nah, kok ini -1. Tadi -1 per itu ya? -1/1 tambah alfa kuadrat. Ini kok plus di sini? Oh, rumusnya sebentar. Kita ulang lagi ya. Penasaran nih. Ini tadi kita ulang lagi. Ini mengapa berbeda ini jawabannya? Tadi bentuknya apa? Ini tadi ini ya. Kita ulang lagi ya. Tadi hasilnya ini kan tadi sampai sini ya. Ini yang kita mau cari nih. Kita mau cari. Kita lihat bentuk umum dari Laplace itu kan 0 tak hingga E pangkat min ST. Oh ya, salah saya nih. Harusnya S-nya 1 ya. Salah saya. Kosinus alfa T dt. Ya enggak? Sudutnya ini. Nah, berarti di sini jadi apa? dx sama dengan dt, berarti x sama dengan t ya. X sama dengan t, oke. Terus ini pangkatnya nih, ini e min x. Min x sama dengan min st. Sedang x sama dengan t. Sore. Berarti apa tuh? -1 sama dengan min s. Coba dibalik, s sama dengan 1. Ya, S-nya memang 1. Tadi ada salah ya, mohon maaf. Tadi itu salah ini menentukan ini ya. S sama dengan 1. Baru kita hitung ini. Ya, baru kita hitung. Jadi integral 0 tak hingga dari E pangkat min ST dari kosinus alfa T dt. Nah, sesuai ini bentuk Laplace ini adalah sama dengan Laplace dari cos alfa T. Nah, Laplace adalah S per S kuadrat ditambah omeganya nih, alfa. Omeganya alfa, jadi alfa kuadrat. Nah, S sini nilainya berapa? 1. Masukkan nih. 1/1 kuadrat ditambah alfa kuadrat adalah 1/1 tambah alfa kuadrat. Benar ya? Jadi saya mohon maaf tadi ada salah hitung. Bukan S-nya -1, S-nya adalah 1. Karena ini min kan? Plus ya. Oke, jadi ternyata hasilnya ini sama. Jadi tidak perlu pakai hitung panjang-panjang gini, kita pakai Laplace. Boleh, silakan aja ya. Anda mau pakai Laplace, bisa ya. Nah, ini hasilnya Anda lihat jadi hasilnya ini. Jadi Anda bisa menggunakan Laplace transform atau transformasi Laplace. Nah, ini yang latihan keduanya. Ya. Latihan keduanya adalah ini juga tadi sama caranya. Ya. Ini sama agak artinya. Ini adalah transformasi keluar gini. Ya.
unknown. Baik. Ini adalah transformasi kosinus Fourier. Ini saudara antara, kalau besar satu ini artinya X terletak antara 1 tak hingga ya, infinity ya, 1 sampai infinity. Bisa ya? Kalau kosinus berarti apa? Fungsi X transformasi kosinus Fourier gitu ya. Alfa ini sama dengan apa? Sama dengan integral, ingat rumus tadi apa? Integral 0 tak hingga fungsi X kali kosinus ya, kosinus alfa X dx. Misalnya XX gitu ya. Nah, ini dipecah menjadi apa? Dipecah menjadi 0, 1 fungsi 01 nih. 01 fungsi X-nya berapa? 1. 1 kali cos alfa X dx ditambah kemudian X besar 1 ini artinya nih. X besar 1 artinya antara 1 sampai tak hingga. Fungsi X-nya berapa? Fungsi X adalah 0 kali kosinus alfa X dx. Nah, integral 0 ini kan 0 hasilnya. Hilang ya. Tinggal ini yang kita hitung nih. Berapa nih? Nah, integral cos alfa X apa? Ya. Kalau kita hitung, hasilnya adalah integral 01 kosinus alfa X dx. Artinya du. U-nya alfa X. Integral cos U du. Sengaja ya. Du-nya berapa? Ini alfa X. Turunkan antara X. X turunan 1 dx. Jadi alfa dx. Jadi kelipatan alfa dikali seper alfa. Hasilnya seper alfa. Integral cos adalah sin. Ya. Sin alfa X. Kali agak batasnya 0,1. Masukkan aja. Seper alfa kali sin. 1. 1 kali X. X. Ya. Sorry, X-nya 1 ya. X-nya 1 berarti sin alfa dikurang sin 0. Ya, alfa kali 1, X yang diganti. Batas atas 1, jadi alfa kali 1, 1, sin 1. Sorry, alfa kali 1, alfa ya. Alfa kali 1, alfa dikurang sin, alfa kali 0, 0. Sin 0, 0. Hilang. Jadi tinggallah sin alfa per alfa. Ini untuk alfa tidak sama dengan 0 ya. Alfa tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau alfa sama dengan 0? Nah, ini tadi Anda catat tadi mana? Nih, berarti kalau apa tadi transformasi kosinus Fourier adalah yang sampai yang ini integralnya ya, yang integralnya ini sini. Integral berapa? 0,1 1 kali cos alfa X dx. Nah, sekarang alfanya ganti 0. Kalau diganti 0 sama dengan apa? Integral 0,1 kosinus alfa kali 0 0 dx. Cos 0 berapa? Cos 0 1. Jadi hasilnya integral dx agak batas 0,1 integral dx x batasnya 0,1 x batas atas 1 kurang batas bawah 0 dapatnya 1 untuk alfa sama dengan 0. Nah, jawabannya nanti adalah transformasi kosinus Fourier adalah buat begini. Yang tidak sama dengan 0 tadi ini dapatnya. Hasilnya adalah sin alfa per alfa. Pakai jika atau tidak usah langsung alfa tidak sama dengan 0. Terus yang sama dengan 0 hasilnya 1. 1 jika alfa sama dengan 0. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Halo, yang nomor 1, nanti nomor 2-nya Anda coba sendiri ya. Halo? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo?
Cukup jelas diterangkan ini? Halo? Komunikasinya susah ya. Dengar enggak? Halo? Nah, kemudian kita waktunya hampir habis sih. Apa-apa. Nah, terbatas sebetulnya ini. Ya. Ini clear, unknown, mana? Ya, ini nanti latihan yang nomor 2-nya. Nah, ini sifat-sifatnya. Sifat-sifat transformasi Fourier. Ya, kita lihat nanti sampai sini ada sifat elemen ini. Oh, hampir ya. Sifat-sifatnya mungkin minggu depan kita masuk ya. Sifat-sifatnya. Contoh hitungannya. Udah. Bahannya selesai sana nanti mungkin kita ambil yang dari itu juga ya. Jadi ini minggu depan sifat-sifat transformasi Fourier-nya. Tolong latihan-latihan ini dikerjakan ya. Untuk persiapan Anda. Nah, sampai ini ada pertanyaan dulu. Halo? Ini hari ini suaranya kok kedengaran? Tidak, Pak. Wah, keras sekali suara. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Cukup jelas? Jadi yang Anda belajar di awal dulu kalkulus 2 itu yang sebetulnya batas-batas itu yang kalau harganya ini gimana itu maksudnya mungkin tangga-tangganya gitu ya. Jelas ya? Jadi transformasi kosinus Fourier berapa untuk alfa tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, alfanya 0, bagaimana transformasi kosinus Fourier-nya? Nah, bikin jawabannya seperti itu ya. Oke, nanti nomor 2 coba dikerjakan. Minggu depan kita bahas sifat-sifatnya, mungkin kita juga bahas yang dari Bimai atau Binus Maya. Masih ada yang mau tanya? Masih ada yang mau tanya? Halo? Halo? Kalau nggak ada, saya stop recordingnya ya.